Wak, kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Anis. Halo Mbak Anis. Nah, jadi Wak, cerita horor yang dialami sama Anis ini terjadi pada tahun 2023 lalu pada saat dia menjalani praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, jadi Wak, Anis ini adalah mahasiswa jurusan analisis laboratorium di suatu kampus yang ada di kotanya. Nah, ketika memasuki semester 4 Wak, Anis ini mengikuti PKL di sebuah rumah sakit yang kita sebut aja lah nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit A ya. Nah, selama magang di Rumah Sakit A itu Wak, Anis ini akan di rolling ke beberapa bagian-bagian lab yang ada di sana. Ada bagian lab forensik, lab IGD, lab patologi anatomi, dan juga lab klinis. Nah, pada bulan pertama Wak, Anis ini mendapatkan jatah PKL di lab forensik yang bertugas untuk mengecek atau mengidentifikasi mayat atau jasad gitu kan. Nah, meski terdengar menyeramkan lah gitu di sini ha, tugas di lab forensik ini ternyata cukup mudah Wak bagi Anis. Selama magang di situ, Anis ini hanya diminta untuk mengamati aja, suruh tengok aja. Karena seniornya yang namanya Pak Bambang Wak macam kurang suka lah gitu apabila ada orang lain yang ikut campur dalam pekerjaannya. Nah, setiap kali ada mayat yang harus divisum atau harus diotopsi Wak, Pak Bambang ini selalu bilang sama Anis, "Mbak Anis, kamu nggak usah ikut ngevisum ya, cukup kamu lihat aja prosesnya kayak gimana." Kata, "Oh iya baik Pak, siap," kata gitu. Pokoknya di situ tugas Anis ini betul-betul hanya mengamati dan mencatat apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Bambang, udah kayak gitu, nggak boleh sentuh sama sekali lah kayak gitu. Nah, selain tugasnya ini bisa dibilang mudah Wak untuk si Anis, selama PKL di Rumah Sakit A ini, Anis juga nggak pernah ngalamin kejadian aneh Wak, aman-aman aja semuanya. Tapi memasuki hari kelima, disitulah Anis mulai merasa ada keanehan di situ. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam Nat katanya, Anis ini masih di rumah sakit Wak untuk mengerjakan laporan yang harus dikirim ke dosennya. Tapi karena laporan itu belum selesai Wak, Anis ini pun memutuskan untuk menginap tuh di Rumah Sakit A. Memang biasa juga kayak gitu Wak, dan tepatnya dia nginap di ruang lab analis. Dan untungnya waktu itu Anis juga nggak sendirian. Nah, di ruangan itu Wak, ada 5 dokter koas lainnya yang juga sibuk menulis laporan mereka masing-masing. Oh, alhamdulillah aman kok, aku nginap di sini, orang kita rame-rame kok ya kan. Nah, adalah tuh nugas lah Anis di sana. Nah, pas lagi fokus nugas ini Wak, Anis dengar ada suara hantaman dari pintu. Dan ternyata yang ngedengar suara itu nggak cuma si Anis saja, 5 dokter koas yang lain itu denger juga. Mereka bertatap-tatap langsung, kalian ada dengar nggak suara barusan? Kata mereka. Iya Wak, aku dengar kata mereka. Kencang kali suaranya. Ada apa ya? Kata si Anis kayak gitu. Nah, karena penasaran, salah satu dokter koas yang di sana yang namanya Dokter Aan, pergilah itu keluar buat memeriksa pintu. Tapi pas dicek ya di luar nggak ada siapa-siapa Wak. Nah, nggak lama kemudian ada hawa dingin tuh, dia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, bikin semua pada merinding itu waktu itu. Nah, karena pada merinding semua, perasaan mereka juga sama-sama nggak enak, panik keluar. Ada apa nih? Wah, tuh lari lah semua kan, lari ke ruang UGD. Nah, by the way, ruang analis ke ruang UGD ini cuma hadap-hadapan aja Wak, ya kan? Lari semua.